Dan untuk mengetahui perkembangan kasus terkait penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS, saat ini sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Junaidi Saputra dari Mapolda Metro Jaya yang akan melaporkan. Rizka, apakah polisi akan mengabulkan permohonan pelapor Ade Darmawan atas penangkapan Roy Suryo saat ini? Ya, tadi apakah polisi akan melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan juga kawan-kawan? Tentu ini harus mengacu pada pasal 19 ayat 2 KUHP yang mana bunyinya ini adalah penangkapan ataupun penahanan dapat dilakukan jika tersangka mangkir dari panggilan resmi dalam 2 kali berturut-turut. Namun informasi yang kami dapatkan sebetulnya besok merupakan pemeriksaan perdana Roy Suryo sebagai tersangka, dan kemudian ini apakah kemudian Roy Suryo akan hadir atau tidak, ini mungkin akan menjadi pertimbangan dari penyidik untuk dapat menangkap ataupun menjemput secara paksa Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Karena kalau misalkan kita juga ketahui bahwa sebelumnya dari Polda Metro Jaya sudah menetapkan beberapa orang tersangka yang dibagi menjadi 2 klaster, yakni dengan inisial ES, KTR, MRF, RE, dan DHL, kemudian ada RS dan RHS dan TT. Nah, yang mana kedua klaster ini dibagi oleh penyidik ini berdasarkan berat atau tidaknya tuduhan ataupun dugaan yang dikenakan kepada mereka berdua. Jadi kita akan melihat gitu bagaimana kemudian esok pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Roy Suryo dan teman-teman ini akan seperti apa, apakah akan memenuhi panggilan dari polisi atau tidak. Tentu ini akan menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk dapat melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Iya, Rizka, besok informasinya pemanggilan Roy Suryo CS akan dilakukan di Polda Metro Jaya. Siapa saja kira-kira yang akan menjalani pemeriksaan besok di Polda Metro Jaya selain Roy Suryo sendiri? Ya, tadi informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yang akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada esok hari ini adalah Roy Suryo dan juga kemudian Rismon Sianipar dan juga Tifauzia Tisasuma, yang mana ini merupakan tersangka yang diduga melakukan tuduhan ataupun fitnah terhadap Presiden Joko Widodo, maksud kami Presiden ke-7 Joko Widodo, terkait dengan dugaan ijazah palsu. Jadi memang tadi sempat saya singgung juga terkait dengan adanya 2 klaster tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Tentu ini ketiga nama ini yang akan dipanggil pada esok hari. Jadi memang kita akan menunggu bagaimana kemudian pemeriksaan yang akan dilakukan pada esok hari. Apakah kemudian Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Tifa Fauzia ini akan mendatangi ataupun memenuhi panggilan dari penyidik. Tentu kita akan mengikuti bagaimana jalannya pemeriksaan pada esok hari. Radi. Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV dan juru kamera Junaidi Saputra melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih.